Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Mahmudi dari kelas S1 Informatika kelas karyawan. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan desain topologi jaringan berdasarkan denah gedung yang ditampilkan pada gambar. Jaringan pada gedung ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan koneksi di berbagai ruangan kerja, area publik, serta ruang server. Secara keseluruhan, jaringan dibagi menjadi dua area utama, yaitu gedung sebelah kiri gedung dan gedung sebelah kanan. Pembagian ini bertujuan agar manajemen jaringan lebih rapi, stabil, dan mudah dikembangkan. Perangkat utama yang digunakan dalam jaringan ini adalah router, switch, dan WiFi access point. Router berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dan melakukan routing antar jaringan. Switch berfungsi untuk mendistribusikan koneksi ke banyak perangkat. Sedangkan akses point digunakan untuk menyediakan koneksi Wi-Fi di setiap ruangan. Pada gedung sebelah kiri terdapat beberapa ruangan, yaitu ruangan desain, ruang programmer, ruang QA atau testing, ruang manajemen, dan ruang audio atau sound engineer. Di gedung ini digunakan router 2 sebagai router utama. Router ini terhubung ke switch 1 yang berfungsi sebagai pusat distribusi jaringan kabel. Dari switch 1 yang berfungsi sebagai pusat distribusi jaringan kabel. Jaringan dari switch 1 jaringan kemudian didistribusikan ke beberapa ruangan seperti ruang programmer, ruang QA atau testing, dan ruang manajemen. Selain itu, terdapat switch 4 yang membantu membagi beban jaringan agar koneksi tetap stabil. Setiap ruangan di gedung kiri juga dilengkapi dengan WiFi access point, sehingga pengguna dapat terhubung ke jaringan secara nirkabel. Selanjutnya, di gedung sebelah kanan terdapat ruang meeting, ruang lobby, ruang HR, ruang santai, ruang kantin, dan ruang server. Gedung ini menggunakan router 1 sebagai router utama. Router 1 terhubung langsung ke ruang server, sehingga akses ke server dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Dari router ini, koneksi diteruskan ke switch 2 yang kemudian mendistribusikan jaringan ke area lobby, ruangan meeting, dan ruang santai. Untuk area ruang HR dan kantin digunakan switch 3 agar didistribusikan jaringan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan beban pada suatu switch saja. Sama seperti gedung sebelah kiri ini, setiap ruangan di gedung kanan juga memiliki WiFi access point untuk mendukung mobilitas pengguna. Kedua gedung ini dihubungkan melalui koneksi routing antar router, yaitu antara router 1 di gedung kiri dan router 2 di gedung kanan. Dengan adanya koneksi ini, seluruh ruangan di kedua gedung dapat saling terhubung dan mengakses server secara terpusat. Selain itu, jika terjadi gangguan di salah satu area, jaringan di area lain tidak langsung terputus, sehingga sistem menjadi lebih andal. Secara keseluruhan, desain topologi jaringan ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya struktur jaringan yang rapih dan tersegmentasi, distribusi beban jaringan yang lebih seimbang, kemudahan dalam pengolahan dan pengembangan jaringan, serta tersedianya akses Wi-Fi di seluruh area penting. Dengan desain ini, kebutuhan jaringan untuk aktivitas kerja, komunikasi, dan layanan publik dapat terpenuhi dengan baik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan topologi jaringan di file Cisco-nya. Pada lantai satu terdapat satu router dan satu switch utama. Lantai 2 juga terdapat satu router dan satu switch utama. Kedua router ini saling terhubung sehingga memungkinkan komunikasi antar lantai switch pada masing-masing lantai. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat di setiap ruangan. Antar switch dikonfigurasi menggunakan trunking sehingga beberapa VLAN terdapat berjalan melalui satu jalur koneksi. Untuk meningkatkan manajemen jaringan, saya menerapkan VLAN. Setiap ruangan atau kelompok perangkat berbeda berada pada VLAN yang berbeda sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih terkontrol. Broadcast tidak menyebar ke seluruh jaringan. Keamanan jaringan meningkat. Kemudian antar switch saya konfigurasi VLAN trunking sehingga informasi VLAN dapat dikirimkan antar switch. VLAN yang sama di lantai berbeda tetap bisa saling berkomunikasi melalui router. Di sini terdapat beberapa VLAN. Yang pertama VLAN 10 lobby dengan subnet masknya 192.168 10.0. Kemudian VLAN 10-nya ada kantin dengan 192.168 10.10. Kemudian ada ada ruang santai dengan VLAN yang sama 192.168 10.0. Kemudian VLAN 20 ada ruang meeting dengan 192.168 20.0. Kemudian lanjut ada VLAN HR, ruang HR dengan VLAN-nya 192.168 Kemudian lanjut VLAN 10 VLAN 40 maaf, ada ruang programmer dan ruang desain. Kemudian lanjut ada ruang sound dengan VLAN 50, subnet masknya 192.168 50.0. Kemudian lanjut ada VLAN 50 dengan ruangan QA atau testing. Lanjut ada ruang manajemen dengan VLAN-nya 60.192.168.60.0. Selanjutnya adalah PTP atau VLAN Trunking Protocol. Dalam jaringan ini, saya menggunakan satu PTP server yang bertugas mengelola dan mendistribusikan informasi VLAN. PTP klien yang menerima konfigurasi VLAN dari server, PTP transparan yang tidak menerima VLAN tetapi tetap meneruskan informasi PTP. Konfigurasi PTP ini membantu agar pembuatan VLAN tidak perlu dilakukan satu persatu di setiap switch sehingga lebih efisien. Untuk menghubungkan jaringan antar lantai, saya menerapkan routing antar router. Routing antar router pada konfigurasi ini, saya menggunakan metode statik atau OSPP, OSPF, atau EIGRP sesuai dengan desain jaringan. Routing ini memungkinkan perangkat di lantai satu berkomunikasi dengan perangkat di lantai 2. Seluruh VLAN tetap dapat saling terhubung melalui router ini. Keberhasilan routing ini dapat dibuktikan melalui uji konektivitas. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai IP address. Seluruh end device dalam jaringan ini tidak menggunakan IP statis, melainkan menggunakan IP address otomatis melalui DHCP.
Hmm. Dengan contoh di sini smartphone 2 dengan IP addressnya 192.168.20.2. IP address diberikan secara otomatis, mengurangi kesalahan konfigurasi manual, lebih efisien dalam jaringan berskala besar. Lanjut, saya akan mencoba ngeping. Contoh dari VLAN 40. Saya contoh akan ngeping ke VLAN 10, yaitu kantin. Ping 192.1. Nah, di sini mereply dari 10 ke 40. Kemudian sebaliknya dari 40 ke 10 dia akan mereply. Lanjut saya akan mencoba dari 40 ke 60. Nah, di sini sudah connect semua, mereply. Kemudian saya akan mencoba dari VLAN 30 di ruangan HR. Ping 90. Kemudian lanjut coba 50. Kemudian menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik, yang menandakan bahwa routing VLAN, PTP tracking, dan DHCP telah berjalan dengan benar. Segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.